Hai semuanya, nah sekarang kita akan mempelajari pertumbuhan dan peluruhan eksponen. Nah, untuk membedakan apa itu pertumbuhan eksponen dan peluruhan eksponen, kalian perlu mengingat kalau pertumbuhan eksponen itu berkaitan dengan pertambahan jumlah seperti jumlah penduduk, harga emas, itu kan kalau dari tahun ke tahun akan terus bertambah. Nah, kalau peluruhan itu adalah penyusutan jumlah. Ya, biasanya hal-hal yang mengalami penyusutan itu seperti harga barang elektronik. Ya, contohnya seperti harga HP. Jika awal tahun pengeluaran, tentu harga HP itu akan mahal. Nah, tetapi di tahun selanjutnya harga dari handphone ya pasti akan mengalami penurunan terus. Nah, itu adalah contoh penyusutan atau peluruhan eksponen. Nah, di sini untuk rumus pertumbuhan eksponen ya adalah MN sama dengan MU dikali 1 tambah A pangkat N. Ya, jadi di sini ada kali sebenarnya ya, tapi tidak tertulis. Nah, terus kalau peluruhan eksponen, rumusnya adalah MN sama dengan MU dikali 1 kurang A pangkat N. Ya, jadi bedanya ada di sini. Kalau pertumbuhan nanti dia ditambah, kalau peluruhan nanti di sini tandanya kurang. Nah, MN itu adalah nilai yang akan kita cari. Nah, MO ini nilai besaran di tahun pertama, entah itu harga di tahun pertama atau jumlah penduduk di tahun pertama. Nah, kalau A ini adalah tingkat pertumbuhan dan tingkat peluruhan, biasanya dalam bentuk A persen. Ya, nanti kita dekati dia dengan bilangan desimal. Nah, N ini adalah waktu pertumbuhan atau waktu peluruhan. Biasanya dikurangi dari tahun terakhir dikurangi dengan tahun pertama. Itu untuk memperoleh N. Ya. Nah, ini adalah kasus untuk pertumbuhan eksponen. Kenapa pertumbuhan? Karena di sini membahas jumlah penduduk. Ya, kalau jumlah penduduk dia identik dengan semakin tahun semakin bertambah. Ya, di sini juga udah dijelaskan tingkat pertumbuhannya. Ya. Nah, sekarang di tahun 2019 jumlah penduduknya itu 600.000 jiwa. Nah, terus tingkat pertumbuhannya itu 10% per tahun. Yang ditanya jumlah penduduk di tahun 2022. Nah, di sini 6.000 ini sebagai MO ya. Nah, untuk 10% ini sebagai A ya. Nah, sekarang kita bisa tuliskan apa saja yang diketahui. MO-nya adalah 600.000. A-nya adalah 10%. Tapi bisa kita dekati dia dengan bilangan desimal ya. Itu menjadi 0,1 ya. Jadi dicari bentuk desimal dari 10% itu berapa ya. Nah, sekarang N-nya adalah, nah kita hitung N-nya secara manual ya. Tahun terakhir dikurangi sama tahun pertama.
pertama. 2022 dikurangi 2019. N sama dengan 3. Nah, sekarang untuk cara menjawabnya, kita berangkat dari rumusnya. MN sama dengan MO dikali 1 tambah A pangkat N. Ya, di sini sebenarnya ada kali. Ya, tapi tidak terlihat. Kalinya boleh deh pakai tanda kali ya, supaya kelihatan. MN sama dengan MO-nya kita masukkan 600.000 dikali 1 ditambah, kita substitusi yang bilangan desimal, 0,1 pangkat 3 ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung. MN sama dengan 600.000 dikali 1 ditambah 0,1 itu jadinya 1,1 pangkat 3. MN sama dengan, nah sekarang kita cari dulu 1,1 pangkat 3 itu berapa ya. Nah, di sini kita buat orek-oreknya, perhitungannya ya. Orek-oreknya kita buat di sini supaya jelas ya. 1,1 dipangkatin 3 itu kan artinya 1,1 dikali 1,1 dikali 1,1. Untuk mencari hasilnya ya, ini kan bilangan koma ya, atau bilangan desimal, supaya lebih mudah menghitung. Nanti hasilnya ada berapa angka di belakang koma ya. Tentu kita harus hitung angka yang di belakang koma dulu ya. Nah, yang diem di belakang koma itu ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, ternyata yang diem di belakang koma itu ada 3 angka ya, sehingga nanti hasilnya itu kan juga pasti bilangan koma. Nah, tapi memiliki 3 angka yang menempati di belakang koma. Dari mana dapat 3 angka ini? Kita hitung dulu ini angka-angka yang sudah ada di belakang koma. Nah, untuk mengetahui berapa hasilnya, kita cek dulu 11 kali 11 ya. Kenapa 11 kali 11 Bu? Komanya nggak usah diikutin, simpen di otak saja ya. Yang kita kaliin tuh 11 kali 11 nya aja ya. 1 kali 1 itu 1, 1 kali 1 1, di 1 kali 1 1, 1 kali 1 juga 1, tinggal ditambah ya, dapatnya 121. Sekarang kaliin lagi dengan 11 karena belum selesai. Ini dapat 1, ini dapat 2, ini dapat 1. 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 1. 1, 3, 3, 1. Nah, sekarang yang diem di belakang koma itu diambil dari belakang ya. Ini dan ini. Nah, satu yang ini di mana, Bu? Satu yang ini taruh di depan koma ya. Jadi hasilnya adalah 600.000 dikali 1,331. Nah,
MN sama dengan, nah sekarang 600.000 dikali 1,331. Nah, untuk lebih mudah mengalihkannya, Ibu akan kasih tips ya. Nah, di sini kan ada 3 angka yang diam di belakang koma. Ibaratkan angka yang diam di belakang koma itu hutang dan 0 yang ini sebagai uangnya. Jadi kalau kita punya 3 hutang, kita ambil atau kita coret 3 nol untuk melunasinya. Ya, kenapa harus nyoretnya 3 nol, Bu? Karena ada 3 angka yang diam di belakang koma. Ya, sehingga nanti bentuknya menjadi 600 dikali 1331, atau dia berubah jadi ribuan sekarang karena komanya sudah hilang. Nah, tinggal kita kalikan. MN sama dengan 600 dikali 1331 ya. Nah, ini kan banyak ya. Kalau kita mengalihkannya secara manual ya, karena ada 0 di sini, sehingga perkaliannya akan menjadi kompleks. Nah, kita bisa persingkat perkalian ini. 0 ya, kita tulis duluan di sini. Ya, sekarang yang belum kita tahu hasil kalinya, itu pasti 1331 dikali 6. Kenapa 0-nya ditulis duluan, Bu? Nah, karena pasti apapun yang dikali 0, hasilnya pasti 0, ya kan? Jadi 0 ini tidak akan mempengaruhi nilai atau menjadi angka yang lain. Dia pasti akan 0. Jadi 0 ini kita tulis duluan supaya tidak membuang-buang waktu untuk mengalihkan 0-nya. Ya, jadi yang kita cari tinggal 1331 dikali 6-nya aja. 6 kali 1 kan 6. 6 kali 3 itu 18, simpan 1. 6 kali 3 18, tambah 1 19, simpan 1 lagi. 6 kali 1 itu 6, tambah 1 7. Jadi ditulis 7986 ya. Tinggal kita letakkan titik untuk ribuannya. 1 2 3. Berarti titiknya ada di sini ya. Jadi jumlah penduduk di tahun 2022 adalah 798.600 jiwa. Nah, ini dia jawabannya. Kita akan mempelajari peluruhan eksponen. Ya, di sini kita dikasih kasus ya. Pada tahun 2015, Amelia membeli laptop merek X seharga 5 juta. Harga laptop mengalami penyusutan ya sebesar 10% tiap tahunnya. Tentukan harga laptop pada tahun 2018 ya. Nah, di sini yang jadi MO-nya adalah 5 juta, yang jadi A-nya adalah 10%. Kita tulis seperti biasa, diketahui MO sama dengan 5 juta, A sama dengan 10%. Kita dekati dengan desimal menjadi 0,1. N-nya kita peroleh dari 2018 dikurangi 2015. N-nya menjadi 3 ya. Nah, sekarang yang untuk menjawabnya, kita gunakan konsep MN sama dengan MO dikali 1 kurang A pangkat N. MN sama dengan
5 juta dikali 1 kurang 0,1 dipangkatin 3. Ya, MN sama dengan 5 juta dikali 0,9 pangkat 3. Nah, sekarang kita bisa hitung. Nah, kita buat orek-oreknya di sini ya. Orek-orek. Orek-oreknya di sini kita akan menghitung 0,9 dipangkatin 3. Ya, kita jabarkan dulu. 0,9 kali 0,9 kali 0,9. Nah, sekarang kita harus tahu hasilnya itu ada berapa angka sih di belakang koma, ya kan? Kita hitung dulu angka yang di belakang koma ini. Ada 1, ada 2, ada 3. Oh, ternyata kita memperoleh 3 angka di belakang koma. Sekarang baru kita hitung berapa sih 0,9 dipangkatin 3 itu, ya. Di sini komanya kita hilangkan dulu, ya. Kalau kita hilangkan, ya, dia kan jadi angka 9, ya kan? 0,9. Kalau dia nggak pakai koma kan jadinya 0,9. 0,9 itu sama aja seperti angka 9. Ya, jadi 9 kali 9 itu kan 81. Ya. Sekarang 81 dikali 9 itu dapatnya 729. Ya. Nah, sekarang siapa yang diam di belakang koma? Ambil dari belakang. 9, 2, 7. Ya. Nah, ternyata di sini sudah nggak ada lagi untuk ditaruh di depan koma. Ya, kalau sudah nggak ada, kita tulis 0 saja. Ya, sehingga hasil dari 0,9 pangkat 3 itu adalah 0,729. Kita tulis di sini 5 juta dikali 0,729. Nah, tadi kita udah sepakati kalau angka yang diam di belakang koma ini adalah hutang. Dan 0 ini adalah uangnya. Sekarang kita punya berapa hutang? Ada 1, 2, 3. Nah, kita ambil 0-nya untuk membayar hutang itu. Ya, kita coret jadinya 0-nya 1, 2, 3. Ya, jadi berapa ada koma, ya, berapa ada angka di belakang koma, segitu kita coret 0-nya. Ya, di sini ada 3 angka, jadi di sini kita coret 0-nya 3. Sehingga bentuknya menjadi 5.000 dikali, karena komanya sudah hilang, ya, dikali 729. Nah, seperti ini jadi bentuknya setelah komanya hilang, ya. Nah, kalau perkalian yang ada nolnya, kita tulis duluan nolnya, ya. 1, 2, 3. Sekarang tinggal kita kaliin 729 dengan 5. 5 kali 9 itu 45. Di sini 4. 5 kali 2 itu 10 tambah 4 jadi 14. Simpan 1. 5 kali 7 itu 35 tambah 1 jadi 36. Ya, 3, 6, 4, 5. Ya. Nah, sekarang tinggal menentukan tempat ribuannya. Ya, tempat ribuannya kita itu hitung dari belakang. Ya, 1, 2, 3. Berarti di sini titik untuk ribuan. 1, 2, 3.
Nah, jadi sekarang kita sudah bisa melihat hasilnya ya. Kita tulis jadi harga laptop pada tahun 2018 adalah 3.645.000 ya. Nah, ini dia cara untuk mencari peluruhan eksponen ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.